Oke, jadi balik lagi sama gue di sini. Gue bakalan ngelanjutin penalaran matematika. Sekarang udah part 3 gitu ya. Udah ke soal nomor 11. Tidak terasa gitu ya. Di sini langsung saja ke soal nomor 11. Gue belum buka tulisan. Nah, di soal nomor 11 ini ada dua bilangan caca sama dengan jumlah. Oke, ada jumlah dan selisih di sini. Langsung kita tulis XY ya. Jangan mok-mok dengan XY. Gitu. Karena pemisalannya udah melekat banget dengan X dan Y gitu. Ada yang nyoba nih misalkan T dan S, terserah kalau untuk hitungan sendiri mah, tapi untuk dunia matematika kalau kalian nulis penelitian pasti pakainya X dan Y gitu ya, aman saja, tergantung variabelnya juga. Langsung kita eliminasi substitusi, eliminasi X dulu, jadi ini 2Y, yang ini 47 kurangin 9 tuh ya kan, ganjil kurangin ganjil pasti genap gitu. Berapa? 38 ya kan, aman banget. 38 setelah itu kita bagi 2, tunggu 19 gitu. Y 19 berarti X nya 9, 28 ya gitu. Udah ketemu berarti hasil. Oke, kita main perkalian di sini ya. 28 kali 19 532 gitu. Bagaimana cara hitungnya? Hitung biasa. Hitung biasa, 8 kali 9 72, 2 kali 9 18, 8 25 ya kan, 8 2 tambah ya kan, ini 2 ini 3 simpan 1 5 gitu. Perhitungan biasa gitu ya. Menurut gua perhitungan gini nih udah paling cepet gitu. Nggak usah pakai tips dan trik. Perhitungan perkalian, pembagian nggak usah pakai tips dan trik. Kalau akar itu baru tips dan trik, ada tuh udah gue buat videonya, aman banget. Nomor 12, wah ini materi yang paling gue sukain jujur, karena cuma masuk gitu kan. Lanjut, di sini ada fx, ada komposisi fog juga, yang dicari adalah gx gitu. Ya sudah, ini adalah bentuk dari f yang dimasukin oleh gx gitu kan. Nah, bentuk ini menghasilkan ini nih. Oke, gue tulis x kuadrat plus 6x plus 7. Nah, ini fx-nya udah diketahui. Nah, tinggal kita masukkan gx-nya. Gx yang tidak diketahui itu, yaitu gx yang dikuadratkan min 2. Benar banget. Ini kan bentuknya hasil akhirnya bisa kita akar kuadratkan semua kan. Ya kan? Pada dasarnya seperti ini. Min 2 sama dengan x kuadrat plus 6x plus 7 ya enggak, maka gx kuadrat ini menghasilkan x kuadrat plus 6x berarti plus 9. Ini adalah bilangan kuadrat yang bagus banget, jadinya berapa? X plus 3 ya enggak, ini gampang banget. Ini ada 9 pemfaktoran 3 ini positif berarti 3 tambah 3 udah, gx nya x plus 3, X plus 3 dimasukin X plus 2. Oke, jadi kita buat rumus lagi ternyata gitu ya, substitusinya menjadi X plus 2 plus 3 yaitu X plus 5 gitu. Gampang banget kan materi fungsi ini. Mampir, udah gua jelasin jelentreh kupas tuntas tentang fungsi dan komposisinya. Oke, lanjut nomor 12. Rafa membuat akun Instagram baru pada Jumat 18 November 2026. Dalam akun tersebut akan digunakan untuk memposting soal-soal SNBT beserta pembahasannya. Gua banget ini. Postingan pertama pukul 14 gitu. Jadi Jumat tanggal 18 itu postingannya 14.00. Selanjutnya Sabtu 19 itu postingannya 14.10. Selanjutnya Minggu 20 ya, itu postingannya adalah 14.20. Postingan berikutnya memang ini ada bedanya 10 menit. Yang dikatakan adalah 16 WIB. Berarti pada hari keberapa? Kita udah 16, ya udah tinggal 16 ini berapa jaraknya ke 14 ya kan, 16 ke 14 14 ke 16 gitu, jaraknya adalah 2 jam. 2 jam itu adalah 180 menit. Berarti dari 180 menit
dengan ditambah 10 10 10 setiap harinya, ya kan? Jadi ada berapa? 18 hari, bener banget. Ya sudah, 18 hari itu melewati 2 minggu. Berarti 2 minggu itu kan min 14. Sisa berapa nih? 4. Kita hitung hari keempat dari Jumat. Ya, hari keempat dari Jumat, ya. Dari Jumat ada Sabtu, ya kan? Minggu, Senin, Selasa, gitu. Jadi 1, 2, 3, 4 hari Selasa. Mantep kan? Ini nggak usah pakai rumus, kalian bernalar saja, nggak usah ini hari apa gitu. Ya. Nomor 14 ini, ya. Nomor 14 ini kita balik dengan statistika biasa lagi, nih gampang sini. Kita definisikan ya biar lebih mudah pengerjaannya. Di sini ada rata-rata dari ujian kelas A. Gua tulis kelas A 80, selanjutnya ada rata-rata dari kelas B. Oke. Sekarang rata-rata B 95. Nah, selanjutnya di sini ada banyaknya siswa kelas A merupakan 3 kali selisih rata-rata kelas A dan B. Iya, benar banget, 3 kali selisih rata-rata kelas A kurangi kelas B gitu. Selisih ya. Selisih itu bisa XB-nya lebih banyak gitu kan. Ya udah, karena XB-nya lebih banyak, selisih itu harus positif gitu ya. Mutlak selisih itu. Selanjutnya dikurangi 5. Benar banget. Terus NB-nya itu adalah siswa kelas B sama dengan banyak siswa kelas A, ya, dikurangi dengan satuan dari nilai rata kelas B, 5 ya, 5 gitu. Oke, NA-nya berarti kita bisa hitung dong, NA-nya, yaitu 3 kali 95 kurangi 80 adalah 15 kurangi 5 gitu. 15 kali 3 adalah 45 kurangi 5, 40. Maka NB-nya itu adalah 40 kurangi 5, yaitu 35. Oke. Nilai rata-rata gabungan, mudah ketebak sih, pertanyaannya bakal ini. Berarti sekali lagi 80, kalian coba hitung ya, 80 plus 95 bagi 2 gitu, hasilnya berapa. Dan di sini gue hitung berdasarkan apa yang sudah dititahkan oleh para terdahulu. Asik. 80 kali 40 ditambahkan 95 kali 35. Di sini ada 75. Oke, sekarang kita main pembagian-pembagian. Gue nggak mau ngitung kayak gitu, banyak banget gitu ya. Mau dihitung kayak gitu. Kita bagi 5 terlebih dahulu. Bagi 5, 75 bagi 5 adalah 15, ya enggak? 40 bagi 5 adalah 8, ya. Terus 35 bagi 5, 7. Bagi 5 lagi, benar. Ini 3. Bagi 5 ini adalah 16. Ini bagi 5 ketika itu 16, berarti ini adalah 19. Di sini udah mentok ya, pembagiannya udah mentok, jadi kita terpaksa untuk mengalihkan. 16 kali 8, 128, 19 kali 7, 1, 3, 3, terus dibagi 3. Nah, kita jumlah dulu. Kenapa nggak bisa dibagi tadi satu-satu? Karena harus dijumlahkan memang ya pada akhirnya. Di sini 261 bagi 3, hasilnya berarti 261, 87. Di nomor 15 ini kita balik lagi dengan garis gitu ya. Ada garis G menyinggung kurva. G ini kurvanya, terus di titik A, B namanya menyinggung, pasti ada titik yang sama gitu ya. Ya kan? Menyinggung itu begini, ada garis nih G. Ini ada kurva nih, jenggrung. Nah, titik ini nih menyinggung gitu, aman banget. Persamaan garis yang melalui titik CD. Nah, melalui juga titik CD. Ini misalkan titik A, B, ini titik CD. Ini gua ngarang ya gambarnya. Dan tegak lurus gitu, tegak lurus ternyata sama si kurvanya ini. Maka dari itu kita membutuhkan rumus tegak lurus. Ini kita main rumus, nggak usah diilustrasikan gitu ya, kita main rumus aja, nggak usah diilustrasikan. Sekali lagi, ada kata-kata tegak lurus, berarti kita membutuhkan apa? Gradien atau M, dimana gradien tegak lurus itu adalah perbandingan gradien. Itu ada 2 gradien antara garis dan kurva atau garis-garis. Itu jika dikalikan akan menghasilkan min 1. Karena tegak lurus begini. Ya, gitu. Kalau sejajar begini, itu M1 sama dengan M2. Kalian coba scroll di bagian garis dan fungsi ya di video gua series matematika SMA. Di situ lebih jelas.
kupas tuntas sudah di sana. Selanjutnya, apa yang kita cari? Gradien benar. Tadi udah bahas gradien. Gradien di sini belum ada karena gradien itu identik dengan garis. Oke, di sini nggak ada garis yang kita cari gradiennya, nggak bisa. Yaitu dengan apa? Ada kurva, bisa kita bentuk garis dengan turunan. Benar banget, turunan. Berarti gradien kurva ya, dari kurva itu y aksennya itu akan menjadi 4px. Sudah aman ya. 4px dengan titik x-nya adalah a. Kita masukkan saja 4pa. Gitu ya. Aman banget, aman banget. Jadi gradien di sini nih ternyata nanti membentuk garis begini, jenggreng gitu. Kurvanya akan menjadi garis gitu. Tegak lurus, benar. Setelahnya gradien si G-nya, kita ini kan G nih. G tidak diketahui. Ini kita sebut saja T gitu ya. Ini kan gradien T NT gitu. Maka gradien G-nya kita bisa cari di sini NT kali MG adalah min 1. NT-nya diketahui 4PA. MG-nya kita nggak tahu, min 1 ya kan. Maka MG-nya adalah min 1/4PA. Selanjutnya kita cari apa? Persamaannya yang menyinggung titik CD. Kita pakai titik CD, udah dikatakan ya, melalui CD. Kita udah buang AB itu, kita ke CD. Karena di sini yang disebutkan adalah CD. Nah, kelihatan ya. Kenapa sih dibuang AB-nya? Karena udah membentuk persamaan. Nah, caranya membentuk persamaan garis ini, rumusnya jangan lupa, yaitu Y min Y0. Apa gue langsung masukin ya, biar nggak panjang-panjang. Y0-nya itu adalah D, ya kan? Terus gradiennya min 1/4PA, ya. Gradien itu selalu bersandingan dengan X. Nah, X min berapa X-nya? C gitu. Selanjutnya kita bisa nih ubah-ubah, ini hanya bentuk kerapihan tulisan matematikanya saja gitu ya. Jawabannya ya udah ini mentok gitu ya. X min C. Mana nih yang bener nih? Coba kita lihat yang mana gitu. Kalau ini pindah ruas ke sini berarti kan positif. Berarti yang A gitu. Nggak berlawanan, mereka nggak berlawanan. Ini enggak. Yang ini enggak karena bersandingan dengan X, yang ini enggak karena 2PA gitu. Aman banget.